Hello? Di tengah kebun buah di Vineland, California, ditemukan 3 mayat masing-masing dengan 3 metode pembunuhan. 2 deputi sheriff dan 1 wanita sipil, Kelly Farlow, yang bertunangan dengan petugas paramedis setempat, Todd Johnson. Todd sendiri keponakan dari kepala sheriff Vineland, Mullery. Todd tidak peduli dengan CBI yang memegang yurisdiksi. Jika nanti pelaku ditemukan, dia tidak akan membiarkan pelaku hidup di penjara. I swear to God, the man who did this will not live to see a courtroom. Kemudian CBI pun mendirikan markas sementara di kantor Sheriff Vineland. Saat itu, ada warga sipil bernama Alice Mars yang tampak ingin menawarkan diri untuk membantu. Dia ingin berbicara dengan orang yang memimpin investigasi kasus ini. Tim CBI sendiri baru Van Pelt yang tiba. Alice merasa Van Pelt terlalu mudah dan cantik untuk memiliki wewenang dalam masalah ini. Jadi dia akan menunggu sampai pemimpin yang asli muncul. Pemimpinnya sendiri sedang bersama Jane ke rumah Kelly Farlow. Dia tinggal bersama tunangannya, Todd Johnson, dan kakeknya, Joe Honecker. Todd meminta maaf atas kata-kata sebelumnya yang terkesan main hakim sendiri. Terakhir, Todd menelpon Kelly 1 jam sebelum Kelly pulang ke rumah. Dia sangat menyesal karena memilih tidak menjemput Kelly saat itu. Please find who did this. Di sisi Risby dan Cho, mereka mewawancarai orang-orang di tempat kerja Kelly. Kelly mendapat shift malam dalam setahun terakhir, dari jam 4 sore sampai 10 malam. Orang yang sangat ramah dan disukai para pelanggan. Malam tadi, Kelly pulang seperti biasanya, jam 10 malam dengan sepeda. Jika ada yang janggal, ada sopir truk yang selalu menggoda Kelly saat bekerja. Kebetulan malam tadi dia ada saat jam hampir tutup. Mereka tidak tahu nama pria itu, hanya tertulis Greg pada bajunya, dan selalu membawa truk dengan gambar jeruk besar tersenyum pada satu sisi. With arms. Like, hi, I'm an orange. Pindah ke Teresa dan Jane yang baru kembali ke kantor sheriff. Alice Mars pun menemui Teresa, mengaku seorang cenayang. Tapi Teresa tidak mau menerimanya. Begitu pula Jane. Jadi Alice hanya menyerahkan kartu namanya kepada Jane. Joe and Rigsby have gone back to Sacramento to pick up. Esoknya, Rigsby dan Cho kembali ke Sacramento untuk mencari pria bernama Gregor Hobart, pria yang selalu menggoda Kelly. Sayangnya, tidak ada yang ilegal atas perbuatannya. Tapi Greg mungkin orang yang terakhir melihat Kelly di kedai. Mereka berbicara sebelum Kelly menaiki sepedanya. Kelly sedang kesal karena koki tempat kerjanya sering menjamahnya secara diam-diam. Dia sempat bertengkar dengan koki itu sebelum keluar kedai. Dan koki itu bernama Rusty, pria yang diwawancari Risby dan Cho sebelumnya. Greg lalu menghibur Kelly sehingga Kelly bisa pulang dengan gembira. Saat itu, bulan muncul di atas bukit. Seakan Greg melihat Kelly berjalan menuju bulan. Dia sangat mengagumi Kelly, tapi secara bersamaan memiliki perasaan yang tidak enak. It gave me a bad feeling, like an evil omen. Setelahnya, di kantor sheriff memanggil Rusty. Diketahui ada goresan di lengan bawahnya, seperti yang biasa terjadi saat berkelahi. Dia mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada yang percaya. Hal itu membuat sheriff setempat menawarkan untuk membuat Rusty mengaku dengan cara kekerasan. Untuk menghindari kekerasan itu, Teresa memilih membawa Rusty ke markas CBI. Sampailah ke CBI. Todd ada di ruang tunggu melihat Rusty. Dia langsung menjatuhkan Rusty dan mulai memukulinya. Cho berhasil menahan perkelahian itu. Relax, sir. Relax. The pain will stop. Kemudian di kantor Madeline, Jane meminta belas kasihan atas nama Todd kepada Madeline. Jane akan meyakinkan Todd untuk meminta maaf dan menghilangkan rasa balas dendamnya. Okay, go do that.
Jane pun berbicara pribadi dengan Todd, bukan mencoba menghipnotis, tapi menyarankan Todd Johnson untuk jangan biarkan orang lain melihat isi hatinya. You can't let people see what's in your heart. Todd pun menuruti dan meminta maaf pada Madeline sehingga Todd tidak jadi dituntut atas penyerangan. Sekarang menuju ruang utama. Van Pelt memberikan hasil balistik dari satu sheriff yang ditembak dengan pistol, bernama Sheriff Connor. Dia ditembak dengan pistol kaliber 45 yang sama dengan pembunuhan Howard dan Ortiz. 2 bulan lalu, petugas polisi Sacramento, Jeff Ortiz, ditembak mati oleh pengendara motor yang lewat. 1 bulan setelahnya, Polantas Range Howard, yang dulu pernah berada di CBI sebelum Jane bergabung, ia ditembak dengan pistol kaliber yang sama. 2 insiden itu terjadi larut malam di jalan desa, yang membuat Jane berkesimpulan kalau pelaku adalah pembunuh berantai polisi. Serial killer of policemen. It's very interesting. Rusty dicoret sebagai tersangka karena dia sedang berlibur di Florida ketika pembunuhan Ortiz terjadi. Tim harus memulai dari awal lagi. Ditambah adanya pertanyaan, jika kasus ini pembunuh berantai kepada polisi, mengapa Keeley yang bukan polisi juga dibunuh? Jane merasa pelaku mulai melebarkan sayapnya, dan dia menemukan kutipan menarik mengenai pernyataan Gregor Howard saat diinterogasi. Dia melihat Keeley bersepeda. Bulan muncul di atas bukit, seakan Keeley berjalan menuju bulan. Jika begitu, bulan terbit dari timur. Keeley bersepeda ke arah timur, sedangkan rute pulangnya ada di barat dari tempat kerjanya. We've been looking for the abduction site on the wrong stretch of road. Dan esok paginya, penyusuran di area timur pun dimulai. Mereka akhirnya menemukan sepeda Keeley, ditambah dengan adanya kancing jaket. Mullery menjawab, kancing jaket itu seperti kancing jaket pemadam kebakaran. Fireman. Singkatnya, mereka menemukan seorang petugas pemadam kebakaran yang terlihat layak atas pembunuhan ini. Tidak bertugas pada malam tewasnya Keeley dan 2 sheriff. Ben Kitchen. Dia menyangkal tentang membunuh Keeley karena dia sedang di rumah dan alisnya terbakar gara-gara mengadakan pesta barbecue. Di tengah wawancara itu, Teresa mendapat telepon dari Mullery. Dia dalam perjalanan menuju kantor sheriff, tapi tiba-tiba dia tertembak di kepala. Sheriff Mullery, hello? Beberapa waktu kemudian diketahui kalau Mullery ditembak dengan pistol yang sama. Berarti pelaku yang sama. Ini membuat Ben Kitchen juga dicoret dari tersangka. Masalahnya, Mullery dibunuh 3 hari setelah pembunuhan 2 sheriff dan Keeley. Merubah pola yang harusnya membunuh sebulan sekali. Artinya pelaku harus membunuh Mullery karena menemukan sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana pelaku tahu Mullery menemukan sesuatu? Di situ Jane melihat Alice datang kembali. Tampaknya Jane menemukan ide pada Alice dan kebetulan Alice belum tahu kematian Mullery. Store, then we should take him out to Keeley's place to look around. I'll be right back. Jane menjadikan Alice sebagai cenayang sungguhan dengan menanamkan ide-ide di kepalanya, menaruh kalung gigi serigala di rumah Keeley, sehingga Alice memberi statement pada media kalau pembunuh mempunyai sindrom likantropik. Pembunuh mengira dirinya adalah manusia serigala yang akan berubah pada bulan di titik puncak. Itu yang membuat pola pelaku membunuh berdasarkan fase bulan. Setelah wawancara itu, Jane kembali menanamkan pada Alice kalau malam ini bulan ada di titik puncak. Biasanya pembunuh berantai akan mengecek kembali TKP. Yeah, I wouldn't want to be up in those hills tonight. That werewolf stuff gives me the creeps. Setelah menanamkan itu kepada Alice, Jane meminta sheriff setempat untuk berpatroli di TKP Keeley malam nanti. Dan ketika malam tiba, Alice diam-diam mengintai di sekitar TKP dengan memakai night vision.
Dia terkejut ketika kacamata malamnya mengarah pada senter mobil sheriff yang berjaga di sana. Dia kabur. Mobilnya tidak bisa terbuka sehingga dia memilih lari. Muncullah Jane untuk membantu Alice. Dengan ini, Jane berhasil membuat Alice menjadi tersangka. Jane ingin mengalihkan sheriff untuk sibuk mencari Alice sebagai tersangka utama. Jane lalu menelpon Todd untuk menuju ke kantor sheriff. Mendengar kalau mereka mencari Alice Mars yang berada di sekitar TKP, di mana mobil Alice ditemukan sehelai rambut wanita yang mirip dengan rambut Keeley. Setelah mendengar itu, Jane diam-diam mengajak Todd menaiki mobil menuju ke motel. Sampai di sana, Jane memberikan pistol dan nomor kamar Alice berada, mengatakan pada Todd kalau ini hadiah dari orang yang sama-sama punya niat membalas dendam. Consider it a gift from a brother in arms. Todd pun mengikuti dan mereka masuk ke kamar Alice. Tapi Todd tidak menembak. Dia yakin Alice bukan pelakunya. Dia merasa ada rencana lain yang Jane buat. Jane terus menekan kalau Alice pelakunya. Tapi Todd juga terus menyangkal hal itu. Merasa cukup, Jane menyuruh Alice pergi dan mengatakan benar kalau sudah menjebak Alice sebagai pelaku. Sedangkan pelaku aslinya adalah Todd Johnson. What's this about? Yang Jane lihat pada Todd Johnson adalah seorang psikopat. Mungkin telah membunuh orang secara acak, tapi entah alasan apa, tiba-tiba mengincar polisi. Jane menyinggung ayah Todd yang seorang polisi. Mungkin semasa kecil Todd, ayahnya bertindak kasar padanya. Todd mengatakan tidak. Ayahnya seorang polisi yang baik sama seperti ibunya. Todd pun mengatakan Jane sudah keliru. Maka itu Jane membuat deduksi yang ringkas. Alasan Todd membunuh Keeley karena Keeley terlalu lengket dan terlalu banyak tanya soal kehidupan Todd yang lain, sehingga merasa terusik. Muleri mati karena mengenali kancing yang ditemukan sebelumnya, yang sebenarnya milik Todd Johnson. Muleri pasti sudah menanyakan hal itu pada Todd, sehingga Todd harus membunuh pamannya dengan cepat, melanggar pola bulanan yang dibuatnya sendiri, sehingga menimbulkan kecurigaan untuk Jane. Todd pun memuji deduksi Jane. Semuanya benar, dan ada alasan atas apa yang dilakukannya selama ini. Tapi dia tidak mau menjawab alasannya dan memilih menembak Jane. Tentu, pistol itu sudah dikosongkan Jane sebelumnya. Todd pun langsung mengeluarkan pisau, sehingga Jane langsung memanggil Rigsby dan Cho untuk segera masuk menangkap Todd Johnson. Drop the weapon! That's on your head. Dan kasus selesai. Di tempat tahanan CBI, Todd memanggil Teresa untuk mengatakan suatu rahasia, tapi hanya akan dia sampaikan kepada Jane saja. Teresa pun menemui Jane. Awalnya Jane tidak tertarik dengan rahasia Todd, tapi terpaksa pergi karena Teresa yang meminta. Dan sampai di depan pintu tahanan Todd. Ketika pintu baru dibuka, Jane mendapati Todd sudah terbakar. Dan scene penutup di rumah sakit. Jane duduk di samping Todd yang sekarat. Teresa menyampaikan kalau kemungkinan besar nyawa Todd tidak bisa diselamatkan. Teresa pergi. Todd menggunakan sisa tenaganya menoleh pada Jane untuk mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Jane. Dia mati dengan membaca pembuka puisi penuh teka-teki yang pernah dibacakan Red John kepada Jane pada akhir season 2. Hal yang tidak disangka Jane adalah Todd Johnson berhubungan dengan Red John. Hal yang tidak disangka Jane adalah Todd Johnson terhubung dengan Red John.